Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Hal antum bi khairin? Alhamdulillah, kullun bi khair. Ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bermuajahah untuk kesekian kali dan untuk hari yang kesekian dari kegiatan akhir Ramadan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang fenomenal, khususnya untuk antum yang 1,5 tahun menjalankan pembelajaran di rumah. Kalau antum jadi lulusan, jadi alumni angkatan 44, maka antum tidak akan merasakan haram seperti sekarang atau kegiatan akhir Ramadan seperti ini. Alhamdulillah. Ini angkatan berapa? Angkatan 46, ya, angkatan 46. Apa ininya? Slogannya apa angkatan 46? Nama angkatannya apa? Recognition, revival generation. Ya, revival generation. Oke. Coba supaya hilang ngantuknya, terutama yang di belakang, yang datangnya tadi terlambat. Nah, kita samakan suaranya terlebih dahulu. Ya. Kalau Ustadz bilang angkatan 46, jawabannya gimana? Jawabannya seperti apa? Belum diajarin? Yes, we can do it. Yes, we can do it. Allahu Akbar. Sama-sama ya. Sama-sama coba. Angkatan 46. Survivalnya nggak ada? Hah? Survival atau revival? Revival generation. Okay. Revival generation. Yes, we can do it. Allahu Akbar. Ya, baik. Nah, itu untuk penyemangat saja. Teman-teman sekalian, biasanya setiap tahun Ustadz diminta mengisi kegiatan santri akhir atau kegiatan akhir Ramadan itu berbicara seputar fikih. Ya, di tahun lalu Ustadz ngisi tentang bagaimana memulasarai jenazah. Bagaimana memulasarai jenazah, dari mulai memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan, tapi tidak sampai praktek mengkuburkan. Ini kalau nanti ditambah praktek menguburkan mayat bisa lebih bagus. Ya, jadi yang selama ini dipraktekkan baru sekitar memandikan, kemudian mensolatkan, mengkafani, kemudian mensolatkan, tapi tidak banyak yang sampai praktek menguburkan. Padahal ketika berbicara menguburkan itu di situ pendidikannya menjadi lebih banyak, karena seberapa pun luasnya tanah yang kita miliki, seberapa besar rumah yang kita tinggali, seberapa empuk sofa yang kita duduki,
pada akhirnya kita akan masuk ke dalam tanah yang lebarnya tidak lebih dari 1,5 sampai 2 meter saja. Jadi perlu ada praktek menguburkan jenazah, ya. Nah itu tahun lalu sudah pernah Ustadz usulkan ke panitia, karena tahun lalu Ustadz mengisi tentang bagaimana memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan. Di tahun sebelumnya Ustadz mengisi tentang perbedaan fikih di masyarakat. Mengapa orang ada yang sholat tarawehnya 8 rakaat? Kenapa ada yang sholat tarawehnya 20 rakaat? Kenapa ada yang kunut? Kenapa ada yang tidak? Kenapa ada yang baca doa dengan jahar ketika setelah sholat? Ada juga yang tidak baca doa jahar setelah sholat. Itu kita kupas dalam perbedaan fikih. Sebelumnya lagi Ustadz ngisi tentang fenomena liberalisasi di perguruan tinggi. Nah, jadi tiap tahun ganti-ganti itu ya. Fenomena liberalisasi kemudian LGBT di perguruan tinggi. Ini sangat penting isu-isu ini, karena mau tidak mau teman-teman sebelum terjun ke masyarakat secara umum, teman-teman akan terjun ke masyarakat di perguruan tinggi. Nah untuk tahun ini kembali Ustadz diminta, ini satu kesyukuran dan satu hal yang luar biasa bisa bersilaturahmi dengan angkatan 46 revival generation, ya. Karena secara lahir Ustadz tidak mengajar kalian, baik itu yang di kelas 1, 2, 3 atau di kelas 4, di kelas 5, ya. Kita belum pernah ketemu di kelas, tapi mungkin ada beberapa yang pernah ketemu di jalan saja, itu yang ditegur dan lain sebagainya. Maka ini satu kesempatan bagi Ustadz sendiri untuk bisa berbagi bersama teman-teman tentang bagaimana sih santri itu. Ini semuanya santri atau siswa ini? Kalian memilih dipanggil siswa atau santri? Mau dipanggil siswa atau santri? Siapa yang mau dipanggil siswa? Angkat tangan. Siapa yang mau dipanggil santri? Angkat tangan. Cuman 1 orang, 2 orang. Kalau tidak mau dipanggil santri, tidak mau dipanggil siswa, terus dipanggil apa? Ingat ya teman-teman sekalian, sebuah panggilan itu merupakan sebuah doa. Panggilan itu merupakan doa, dan ketika kita dipanggil dengan panggilan yang baik, maka setidaknya kita didoakan untuk menjadi orang baik. Antum mau dipanggil siswa atau santri? Siswa-siswaku atau santri-santriku? Yang mau dipanggil santri angkat tangan. Oh sedikit. Atau gak mau dipanggil? Yang mau dipanggil siswa angkat tangan. Ini yang gak ngangkat tangan ini mau dipanggil apa? Mau dipanggil siwa. Ya. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya kalau biasanya Ustadz ngisi di depan santri-santri itu suka ada yang membacakan CV. Jadi Ustadz ngisi misalnya di Darun Najah 2 Cipining itu kelas 6-nya, kelas 5-nya nanya dulu, Ustadz CV antum Ustadz, nama lengkap, kemudian tanggal lahir, kemudian pendidikan, kemudian pengalaman traveling Ustadz, pernah kemana saja, itu biasanya ditanya. Kalau tidak di Darun Najah 2, di Darun Najah 8 itu suka ditanya. Tapi kalau di Darun Najah 1 nggak pernah ditanya. Nah, mungkin sudah pada kenal, mungkin. Yang belum kenal, ini nama Ustadz Muhammad Irfanuddin Kurniawan.
Ustadz tulis di sana sebagai dosen di perguruan tinggi Darun Najah yang insya Allah seiring berjalannya waktu akan menjadi Universitas Darun Najah. Menuliskan nama sekaligus status itu menjadi penting sebagai sebuah identitas, ya. Karena ketika kita tidak memiliki identitas, maka kita mungkin tidak dikenal dan mungkin dipertanyakan oleh orang siapa dan mengapa dia berbicara di sini. Nah, berbicara universitas, teman-teman sekalian, ini saya sampaikan terlebih dahulu. Revival Generation ini insya Allah akan menjadi para alumni yang menorehkan sejarah. Karena insya Allah akan menjadi angkatan pertama Universitas Darun Najah. Ketika berbicara tentang orang pertama, ketika kita berbicara orang pertama, maka kita dikenalkan oleh Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam. Ya. Walaupun dalam beberapa cerita Nabi Adam itu digambarkan sebagai seseorang yang lalai, tidak mendengar larangan Allah, kemudian memakan buah khuldi dan akhirnya diturunkan ke dunia. Tetapi dengan adanya Nabi Adam, kita semuanya ada di dunia ini. Maka ketika teman-teman nanti menjadi mahasiswa-mahasiswi Universitas Darun Najah, itu akan memberikan kontribusi, akan memberikan sejarah panjang, ya, kepada angkatan-angkatan setelahnya. Seperti sekarang misalnya ada angkatan 45 itu ada Ustadz Akir Rashid. Itu saya kenal dari mulai kelas 1 sampai menjadi Ustadz Akir Rashid. Angkatan 45. 44. Oh, 45 yang kelas 6 sekarang ya? Oh iya. Kamu tuh belum kelas 6 berarti ini? Oh belum ya? Iya. Biasanya Ramadan itu sudah kelas 6 biasanya. Berarti belum pas untuk memakai survival generation. Belum cocok, makanya dari tadi Ustaz salah terus karena kamu ternyata belum kelas 6. Ya. Teman-teman sekalian, ketika kita menjadi seorang santri, maka tidak ada yang lebih penting selain memberikan inspirasi. Ketika nama kita disebutkan di depan santri-santri yang lain, itu menjadi sebuah keberkahan dan menjadi sebuah kebanggaan. Maka ketika tadi saya menyebutkan ada siapa tadi? Akir Rashid Rahman Dito. Kemudian ada siapa? Muhammad Hafiz Khan, ya. Terus siapa lagi itu? Ada lagi Zaki, Muhammad Zaki. Ada lagi siapa? Ustadz Syamsul Ma'arif. Siapa lagi? Ya. Nama-nama ini yang bisa memberikan kalian pandangan yang lebih luas. Bisa memberikan kalian pandangan yang lebih luas tentang bagaimana menjadi seorang alumni. Bagaimana menjadi seorang alumni yang betul-betul tahu diri,
Tidak hanya sekedar numpang mandi, apalagi hanya numpang apa selain numpang mandi? Numpang tidur, numpang apa lagi? Ya, itu bisa kalian teruskan. Karena hubungan seorang santri dengan pesantren, hubungan santri dengan kiai itu berbeda dengan hubungan antara siswa dengan guru secara umum di sekolah-sekolah. Saya baru merasakan mengajar, bukan mengajar santri, bukan mengajar alumni pesantren ketika masuk ke perguruan tinggi Darun Najah, ke Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah. Ada beberapa mahasiswa yang dari luar, ada mahasiswa yang dari SMK, ada mahasiswa yang dari SMA. Itu ketika mereka masuk menjadi mahasiswa, kemudian kita kenalkan pesantren, kemudian kita tanya bagaimana kesannya, apa kesannya ketika masuk pesantren. Maka pertama yang mereka katakan, beda Ustadz. Kalian mau sama apa beda? Beda Ustadz. Beda apanya? Kan sama-sama manusia. Sama-sama pakai kerudung kalau yang perempuan, sama-sama pakai peci kalau yang laki-laki. Kata mahasiswa itu, beda Ustadz. Kalau saya masuk ke SMA yang di luar-luar atau masuk ke SMP yang di luar-luar, jangankan nyalamin, jangankan ngucapin salam, jangankan menundukkan kepala, melihat aja enggak. Loh kok bisa seperti itu? Ternyata setelah kita telusuri dan kita rasakan, ya, beberapa kali Ustadz diminta ngisi ceramah, yang terakhir itu di SMA 86. Itu sebelah rel kereta api. Kalau kalian keluar ke arah Bintaro, itu di sana ada SMA Kartika, kemudian ke sampingnya lagi ada SMA 86. Bagaimana ketika kita sedang berbicara di lapangan, kita menyampaikan tentang Tarhib Ramadan, itu siswa-siswanya tiduran di lapangan. Tiduran di lapangan. Jadi ini kalau kalian kan sekarang pakai kursi ya. Pakai kursi. Ini kalau duduk di bawah, kira-kira kalau tidur, kalian tidurnya ke depan kayak gini atau kayak gini? Atau gimana? Sengantuk-ngantuknya anak santri, ya, anak santri itu kalau diketik di Google itu yang paling banyak itu santri tidur di masjid, santri tidur di kelas. Kebanyakan kalau ngetik kata santri setelahnya itu ada kata tidur. Sengantuk-ngantuknya santri itu dia akan berusaha bertahan untuk tidak terlihat tidur. Kalaupun tidur tadi menunduk ke depan, itu kayak ini nih. Ini siapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baris ke-7. Nah, baris ke-7 kayak gini nih. Seakan-akan memperhatikan padahal tidur. Nah, tapi ketika Ustadz ceramah di SMA 86 itu, ya, itu bukan lagi tidur dengan posisi ke depan atau posisi miring, itu dia selonjor di lapangan. Selonjor di lapangan, padahal guru-gurunya juga ada di sekitar situ. Nah, ini mungkin salah satu yang tadi dikatakan beda sama mahasiswi tadi yang Ustadz tanya di Staida itu. Nah, teman-teman sekalian, kenapa ini bisa terjadi dan kenapa ini tidak boleh terjadi? Ini kembali kepada, ya, cara pandang kita sebagai seorang
muslim. Ini kalau ini yang ngoperasiinnya siapa ini? Dari situ. Bisa di sini nggak ngoperasiinnya? Biar langsung Ustadz yang ngoperasikan. Ini kalau kita kembali kepada kita sebagai seorang muslim, ya. Dalam diri seorang muslim itu ada 3 ajaran, yang mana ajaran ini antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Saling berhubungan. Nah, biar gampang. Nah, teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim, sebagai seorang santri, sebagai seorang manusia, kita pada hakikatnya tidak jauh beda dengan pohon. Ini teman-teman, ini kalau disebutkan kalau dianalogikan dengan pohon, ya kita ini sama-sama pohon. Dalam pohon itu terdapat 3 aspek yang penting. Yang pertama ada yang disebut dengan akar. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan batang. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan daun atau buah, ranting-ranting, daun, buah itu. Nah, ini digambarkan dalam Al-Quran. Ketika kita ini bisa menyerupai pohon atau bisa mengambil filosofi pohon, mengambil pelajaran dari pohon, maka di dalam Al-Quran disebutkan, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ini jadi di sini disebutkan dengan kalimah thayyibah, ucapan yang baik. Nah, pertanyaannya, dari mana ucapan itu? Ucapan itu apa? Ucapan itu merupakan sebuah gambaran dari pemikiran seseorang. Nanti kalau teman-teman kuliah, teman-teman akan mempelajari mata kuliah yang disebut dengan filsafat. Ini pelajaran yang sangat menyenangkan, belajar filsafat itu, ya. Salah satu ungkapan di dalam filsafat itu ada yang berbunyi, al-insanu hayawanun apa? Al-insanu hayawanun natikun. Itu menjadi salah satu pembahasan yang paling utama itu ketika belajar filsafat. Bahwa dalam filsafat manusia itu digambarkan sebagai hewan yang berbicara. Ketika kata bicara itu tidak dimasukkan, tidak dijadikan sifat, tidak dijadikan pengikat, tidak dijadikan ciri khusus bagi manusia, maka manusia sama dengan hewan-hewan yang kalian temui di asrama. Apa hewan yang kalian temui di asrama? Kucing, tikus, ada tikus botak gitu kan? Ada tikus kecil, ada apa lagi? Ya. Ada di asrama buaya? Ada ya. Ustaz baru tahu itu di asrama ada buaya. Di asrama putra apa putri buayanya? Di asrama putra tapi yang ngomong putri. Waduh. Ya. Ya, boleh lah ya, boleh. Tapi jangan kencang-kencang, nanti buayanya ngedengerin nanti. Nah, teman-teman sekalian, kalau natik itu tidak diikatkan kepada kata-kata hayawan, maka manusia itu sama
dengan kucing. Kamu tahu kucing? Dia tidak mengenal yang namanya kamar mandi. Kalau dia mau buang air besar, dia tinggal melakukan saja. Ketika dia ingin buang air kecil, dia tinggal melakukan saja. Dia tidak punya malu. Kenapa? Karena memang dia hewan. Tetapi ketika manusia disamakan dengan kucing, disamakan dengan tikus dan lain sebagainya, tentu itu tidak bijak dan tidak arif. Karena di dalam Al-Quran digambarkan bagaimana Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, pastinya ketika malaikat itu sujud, sujudnya bukan kepada makhluk yang lebih rendah dari malaikat, tapi mereka sujud karena manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita belajar kepada pohon inilah, agama Islam sebagai agama yang syamil dan kamil juga dibentuk. Ketika malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad, beliau mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang agama Islam. Maka yang ditanya oleh Jibril pertama kali, ma huwal iman. Apa itu iman? Ditanya sama malaikat Jibril. Kemudian ditanya lagi apa? Ma huwal Islam. Kemudian ditanya lagi, ma huwal ihsan. Nah, ini kalau teman-teman lihat gambar di sini ya, antara iman, Islam dan ihsan ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Kalau manusia punya hati, kemudian manusia punya tubuh, manusia punya tingkah laku. Kira-kira yang menjadi basis keimanan kita itu apa? Yang menjadi basis keimanan kita apa? Hati. Sebagaimana pohon yang menjadi basis pohon itu akar. Kalau akarnya itu mati, akarnya itu diserang hama, kira-kira batangnya bagaimana? Tumbuh atau tidak? Tidak. Kira-kira berbuah atau tidak? Tidak. Ya. Nah, begitupun juga manusia. Tetapi yang terlihat di dalam diri manusia ini, yang kelihatannya hatinya atau tubuhnya? Tubuhnya. Sebagaimana ketika kita berislam, maka yang terlihat itu adalah praktek keislaman kita. Yang terlihat itu sholatnya, terus apanya? Puasanya. Ini puasa semua? Kemudian zakatnya, ya. Zakat itu terlihat atau tidak? Terlihat zakat. Kemudian hajinya, haji terlihat atau tidak? Terlihat. Apalagi yang vlogger hajinya sampai divideokan dan lain sebagainya, difoto dan sebagainya. Ya. Nah, tetapi teman-teman sekalian, esensi yang paling terpenting atau yang menjadikan kita berbeda dengan yang lain, yang menjadikan kita lebih utama dari yang lain, itu apanya? Hati kita kah? Atau raga kita kah? Tubuh kita kah? Badan kita kah? Atau apa? Hati. Hati-hati dengan hati. Apa? Yang menjadikan kita berbeda dengan orang lain adalah tingkah laku kita. Yang membedakan kita dengan orang lain adalah sikap kita. Yang membedakan kita dengan orang lain adalah
etika kita. Ini menjadi penting. Ya. Apalah artinya akarnya itu panjang ke dalam kuat, batangnya besar tetapi tidak berbuah. Apalah artinya orang laki-laki yang ganteng atau perempuan yang cantik tapi ketika bicara omongannya menyakiti, judes, jutek, apalagi? Judes, jutek, terus apa kemarin itu ada bahasa lagi kemarin di Darnaja 2 itu selain judes, jutek itu. Ya, apalah artinya? Nah ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam diri kita. Bagaimana kita mengolah hati, mengolah keimanan, bagaimana kita mengolah tingkah laku kita, kemudian bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain. Maka di sini judulnya itu etika bermasyarakat sebagai santri. Karena yang bermasyarakat itu banyak. Ya. Ada yang bermasyarakat karena memiliki kesamaan kebutuhan. Ada yang bermasyarakat karena memiliki kesamaan hobi. Itu kalau teman-teman di sini ada yang punya geng, ada geng motor, ada geng mobil, ada geng pancing, dan macam-macam. Nah ini kesamaan-kesamaan hobi dan kesamaan-kesamaan sikap dan perilaku. Jadi ketika sikap, ya, keimanannya, keislamannya itu akan berdampak kepada apakah dia seorang yang muhsin atau tidak. Ya. Nah, apa itu ihsan? Nah, ketika ditanya tentang ihsan itu apa? Apa jawaban Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu. Ka'annaka tarahu. Ka'annaka tarahu. Ka'annaka tarahu. Seakan-akan kamu melihat. Ini siapa di sini yang punya idola? Kalau kamu ngelihat idola kamu gimana? Ini yang putra terganggu dengan yang putri ini. Saya kira sekarang itu putra saja, ternyata sama putri. Yang putri lebih ramai dari yang putra. Yang putranya merasa dibully sama yang putri karena tidak bisa berekspresi. Teman-teman sekalian, anta'budallah ka'annaka tarahu dalam artian apa? Kita betul-betul merasa melihat, ya, kita melihat seseorang yang kita kagumi, kita melihat seseorang yang kita taati, kita melihat seseorang yang apa? Yang kita takuti, yang kita segani. Contohnya, ini siapa yang wali kelasnya Ustadz Agus Sugianto? Gak ada. Oh, masih kelas 5 ya. Yang wali kelasnya Ustadz siapa? Ustadz Junaidi. Enggak. Yang wali kelasnya Ustadz Lutifah. Ya.
kebiasaannya Putri kalau digabung sama Putra seperti ini. Apakah sama? Apakah sama ketika kamu belajar di depan wali kelas, kamu lihat wali kelas dengan belajar tidak melihat wali kelas? Beda ya. Begitupun juga dengan ibadah. Maka di situ disebutkan anta'budallah ka'annaka tarahu. Maka di dalam ketauhidan, kemudian di dalam ketasawufan ada istilah yang namanya ma'iyah. Apa? Ma'iyah, kebersamaan dengan Allah, ma'iyah itu. Kemudian setelah itu Nabi melanjutkan fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah itu melihat kamu, melihat kita semua. Nah, teman-teman sekalian, kalau perasaan ini muncul di dalam diri kita, kalau perasaan ini muncul, keyakinan ini muncul di seluruh orang-orang yang ada di Indonesia, misalnya di para menteri, para pejabat, kira-kira akan ada korupsi atau enggak? Kalau ini perasaan ini, keyakinan ini muncul di dalam diri kalian, apakah kalian berani untuk tidak ke masjid atau tidak? Misalnya kalian merasa ngelihat terus, siapa kalau dulu ada Ustadz Wahyu Pajri, kalau kamu terus kebayang-bayang Ustadz Wahyu Pajri, kira-kira kamu berani nggak ke masjid? Atau Ustadz Wahyu Pajri itu ngeliatin kamu terus-terusan, dimanapun kamu berada, kamu duduk, kamu ngapain, kamu dilihatin oleh Ustadz Wahyu Pajri. Kira-kira kamu berani nggak tidak jamaah di masjid? Ini yang putra. Kalau yang putri saya nggak tahu siapa yang paling ditakutin itu ya. Siapa yang paling disayang di putri? Ustadzah Risna. Ya, boleh. Nanti saya contohkan Ustadzah Risna. Nah, teman-teman sekalian, itulah perasaan yang harus muncul di dalam diri kita. Keyakinan itu harus muncul. Sehingga apa? Sehingga kita bisa bermasyarakat dengan baik. Kita bisa bermasyarakat dengan etika yang baik, dengan akhlak yang baik. Apalagi teman-teman ini, tadi di awal saya sampaikan, bukan hanya siswa, tapi teman-teman ini santri. Nah, apa bedanya siswa dengan santri? Apa bedanya? Nah, ini coba, kalau teman-teman masih belum paham apa itu santri, kita akan i'rab. Ya, kita akan i'rab santri itu apa. Kalau ditulis dalam bahasa Arab, santri ada sin, kemudian ada nun, ada ta, ada ro, dan ada ya. Apa sinnya? Sinnya apa? Sahlul khulqi wat tasarrufi. Yang namanya santri itu lemah lembut dan tingkah lakunya baik. Itu santri. Ya. Maka mohon maaf, ini silakan kamu tanya ke dalam diri kamu, sampai detik ini apakah kamu sudah menjadi santri atau belum? Apakah setiap kamu bertemu dengan orang itu kamu menyapa? Betapa banyak
Betapa banyak itu. Berapa banyak santri yang ketemu dengan ustadz ustazah yang tidak ngajar di kelas disapa? Berapa banyak? Tidak banyak. Mau santri putra, mau santri putri di Darun Najah ini, kalau tidak ngajar, tidak disalamin. Ini malah ketawa. Kalau tidak ngajar, tidak disapa, tidak disalami. Berapa banyak? Banyak sekali. Ketemu dengan santri berpapasan di tangga. Berapa banyak santri yang berpapasan di tangga, ustadznya itu disalib. Berapa banyak santri yang berpapasan dengan ustazah di depan Cordoba, di depan Koa, ustazahnya tidak disapa. Berapa banyak? Banyak. Nah, kalau tingkah laku dan akhlak etikanya masih seperti itu, berarti sin ini belum cocok disandang oleh teman-teman. Kemudian yang kedua, nun. Apa nunnya? Nunnya itu nasirun lizalimi wal mazlumi. Yang namanya santri itu senantiasa menolong orang-orang yang terzalimi. Ini kalau ada orang yang terzalimi, kamu tolong atau kamu ramaikan? Ada temennya yang dibully di kamar, itu kamu rerai atau malah kamu tambahin? Tambahin, tuh ngaku jujur. Ya. Nah, seharusnya sebagai seorang santri, ketika ada orang yang dizalimi, maka kita menolong. Kita menolong. Kenapa? Karena kita ingat dengan hadis, barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolong di dirinya. Harus ingat itu. Kemudian yang ketiga ada ta. Tanya itu apa? Tarikun lizunubi wal asami. Yang namanya santri itu meninggalkan dosa dan meninggalkan kesalahan. Maka ketika kalian kembali menyandang label santri, itu di situ labelnya itu bisa menjadi label sebagai apa? Sebagai penguat kepribadian antum, bahwa antum ini santri. Kemudian yang keempat apa? Rohnya apa ini? Rahimun bid-du'afa wal mustad'afin. Memiliki rasa sayang terhadap orang-orang lemah dan orang-orang yang meminta pertolongan. Dhaif dan du'afa. Sering menolong. Ya. Kemudian yang kelima, ya, apa yanya itu? Yasirul kili wal qal. Tidak mudah berkata-kata sesuatu yang belum jelas. Kila wa qala itu belum jelas. Artinya tidak menggunjing, tidak bergibah, tidak suka gosip. Itulah seorang santri. Ini versi pertama. Versi pertama. Nah, versi kedua ada lagi. Nah, yang pertama sudah belum? Ya, boleh nanti dilihat selanjutnya. Versi yang kedua apa? Sinnya apa itu? Salikun ilal akhirah. Yang membedakan kamu dengan siswa itu, ketika siswa itu berlomba-lomba bagaimana cara masuk ke universitas ternama,
bagaimana menjadi bisa diterima kerja. Maka kalian sebagai santri, kita itu berlomba-lomba bagaimana supaya kita bisa masuk surga. Ya. Karena kebanyakan orang berpikir bagaimana bisa hidup enak. Siapa di sini yang tidak mau hidup gak enak? Siapa yang mau hidup susah? Semuanya mau hidup enak? Kalau punya suami, maunya suaminya yang tajir? Kalau punya istri, maunya istrinya yang kaya? Mau istrinya seperti Siti Khadijah, Ustaz? Siti Khadijah itu kan wanita terkaya di Mekah. Kalau ada laki-laki yang bilang, Ustaz saya mau punya istri seperti Siti Khadijah, Ustaz mau tanya, memangnya kamu seperti Nabi Muhammad atau enggak? Ya, kenapa? Karena harus balance, harus sama, harus setara. Jangan sampai seperti pungguk merindukan bulan. Tahu pungguk merindukan bulan itu apa itu? Nah, kiasan menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kemudian nunnya apa di sini? Naibun anil masyayikh. Naibun anil masyayikh. Santri itu merupakan pengganti para syekh. Santri itu merupakan kadernya para kiai. Siapa di sini yang mau menjadi penggantinya Kiai Haji Sofwan Manaf? Insyaallah. Insyaallah di Darun Najah 36. Kapan itu ya? Nanti berapa tahun lagi? Siapa di sini yang mau jadi penggantinya Kiai Haji Hadianto Arif? Siapa yang mau jadi penggantinya Kiai Haji Aunur Rafiq? Kalau bukan santri-santri Darun Najah, kalau bukan alumni Darun Najah, itu susah menjadi pimpinan Darun Najah. Kamu sudah baca buku Kedarun Najahan Jilid 2? Belum. Di buku Kedarun Najahan Jilid 2, di halaman terakhir itu ada syarat-syarat menjadi pimpinan Darun Najah. Salah satu syarat menjadi pimpinan Darun Najah adalah alumni Darun Najah. Karena nggak mungkin alumni pesantren lain jadi pimpinan di sini. Ya. Nah, oleh sebab itu kalian ini menjadi naib, menjadi pengganti, ya. Kemudian yang ambil sama dengan tadi, tarikun anil ma'asi, menjauhi dari kemaksiatan. Kemudian rohnya raghibun fil khairat, senang kepada kebaikan. Ya-nya yarju as-salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Kita senantiasa mengharapkan keselamatan di dalam agama, di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini versi kedua tentang santri. Apakah hanya 2 versi, Ustaz? Ada lagi? Nah, ini kalau tadi versi Timur Tengah, sekarang versi Barat. Santri itu dari kata san dan tri, 3 matahari. Matahari yang pertama apa? Al-iman. Matahari yang kedua al-islam. Matahari yang ketiga al-ihsan. Itu
Santri. Ada lagi versi yang keempat apa? Santri. Matahari dan pohon. Maksudnya gimana Ustadz? Santri itu harus senantiasa menyinari seperti matahari. Santri harus senantiasa tumbuh seperti pohon. Santri. Maka teman-teman sekalian, beda, sekali lagi beda antara santri dengan siswa. Ya. Santri dengan siswa itu beda. Santri dengan siswa itu beda. Nah. Santri itu ada yang bisa tidur bahkan di depan kamar mandi itu bisa tidur. Beda. Ya. Saking hebatnya santri, bisa tidur di depan kamar mandi, bisa tidur di atap rumah. Ya. Bisa tidur di bawah tangga. Bisa tidur di mana saja bisa tidur. Nikmat menjadi santri. Ya. Saking hebatnya santri, coba dilihat sini. Dari mulai wakil presiden sampai calon presiden datang mengunjungi santri. Nah, ini fotonya siapa ini? Nah, ini fotonya wakil presiden. Gak tahu ini fotonya siapa ini santrinya ini. Nah, minimal ada 3 yang membedakan kamu dengan siswa. Yang pertama, santri itu lebih sehat. Siapa di sini yang tidak sehat? Sehat semuanya. Ya. Bagaimana tidak sehat? Kita setiap hari bangun pagi. Ketika orang-orang lain masih tidur, kita sudah bangun. Semakin pagi bangunnya, maka semakin segar udaranya. Semakin sehat. Tuh ya. Semakin sehat, semakin berkah. Kemudian yang kedua, santri itu lebih cerdas. Mau tahu buktinya? Tahu nggak buktinya kalau santri lebih cerdas? Tahu? Kalau kamu di SMA, maka kamu akan ngambil jurusan-jurusan. Ini di Darun Najah ada jurusan-jurusan enggak? Di Darun Najah ada jurusan? Kata siapa? Kata siapa ada jurusan? Yang bilang di Darun Najah ada jurusan itu gak paham Darun Najah. Di Darun Najah itu kurikulumnya satu. Apa? Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah. Ya. Kalaupun ada yang ngaku IPA, kalaupun ada yang ngaku IPS, kalaupun ada yang ngaku MAK, itu hanya label administratif. Ya. Karena yang IPA juga belajar tafsir. Yang IPA belajar tafsir? Yang IPA juga belajar hadis. Yang IPA juga belajar ushul fiqh. Yang IPA juga belajar balaghah. Yang IPA juga belajar nahwu shorab. Yang IPA juga belajar fathul munjid. Yang IPA juga belajar ilmu kalam. Yang IPA juga belajar al-adyan. Enggak juga. Ya. Berarti miskin yang IPA itu.
tidak menjadi TNI yang sesungguhnya. Maka tidak sesuai dengan namanya Revival Generation. Nah, teman-teman sekalian, kalau jadi siswa SMA ya, yang jago bahasa Inggris itu yang ngambil jurusan bahasa. Yang jago sosial yang ngambil jurusan IPS. Yang jago matematika yang ngambil jurusan IPA. Di pesantren tidak berlaku. Di pesantren tidak berlaku. Kalaupun berlaku itu hanya 1-2 saja. Kenapa? Karena di pesantren semua pembelajaran itu didapatkan. Bahkan yang IPA itu bisa lebih sosial daripada yang IPS. Ya. Saya punya santri angkatan 44. Namanya Muhammad Zaki. Zaki siapa? Muhammad Zaki Lukman. Ada Muhammadnya? Zaki Muhammad Lukman. Itu dari mulai kelas 4 sampai jadi ustadz, itu dia jiwa sosialnya itu sangat-sangat tinggi. Nah, ini yang paling penting, ini jiwa sosialnya atau hanya sekedar jurusan sosial? Ya. Nah, ini menjadi penting. Nah, itu jadi lebih cerdas santri itu. Ketika yang lain belajar hanya 11 mata pelajaran, kamu belajar 28 mata pelajaran. Ketika yang lain ujiannya hanya 3-4 hari, kamu ujiannya 14 hari. Ketika yang lain hanya menerima pelajaran, kamu menjadi pengajar. Bayangkan. Ya. Itulah kelebihan santri. Jadi santri lebih cerdas. Kemudian santri lebih amanah. Lebih amanah. Kok bisa Ustaz lebih amanah? Karena santri tidak hanya menjaga amanah orang tua, tetapi santri juga menjaga amanahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu menjaga amanahnya dunia dan akhirat. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana caranya supaya teman-teman bisa menjadi santri sebagaimana yang tadi kita jelaskan ini? Ya, supaya teman-teman bisa menjadi santri yang unggul, yang sesungguhnya, maka Darun Najah memiliki pilar-pilar dalam pendidikannya. Apa saja pilar-pilar Darun Najah? Ada panca jiwa, ada lagi panca bina, terus panca dharma, terus panca jangka. Ini ya. Ini 4 panca. Maka Darun Najah itu diibaratkan seperti bangunan yang kokoh, seperti rumah. Yang mana rumah ini memiliki 4 pilar, 4 tiang. Ini kalau rumah itu persegi 4, rata-rata rumah persegi 4. Adakah rumah yang persegi 3? Mungkin ada, tetapi kebanyakan rumah itu persegi 4. Nah, maka 4-4-nya ini harus berdiri dengan tegak dan kuat. Ya. Nah, kalau teman-teman panca jiwanya kuat, panca binanya hebat, panca dharmanya unggul, panca jangkanya teratur, insya Allah bisa bermasyarakat dengan baik. Ya. Panca jiwa apa saja? Apa? Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yang pertama, terus,
Terus? Terus? Nah, ya. Ini panca jiwa. Kalau kamu punya jiwa-jiwa ini, dimanapun kamu berada, kamu bisa hidup. Ini kemarin saya ngisi di Darun Najah 8 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu ngisi di Darun Najah 8 itu. Ketika saya tanya, siapa di antara kalian yang ingin mengabdi di Darun Najah 12? Siapa yang mau mengabdi di Darun Najah 21? Siapa yang mau mengabdi di Darun Najah 19? Itu semuanya ngangkat tangan. Semuanya ngangkat tangan. Kenapa? Karena bagi mereka apa? Setiap tempat itu memiliki tantangan-tantangan yang bisa mereka kalahkan. Itu Darun Najah 8. Pernah juga Ustadz ngisi di Darun Najah 2. Sama Darun Najah 2 itu, ya. Siapa yang mau ngabdi di Darun Najah 6 Bengkulu? Anak Ustaz. Kenapa? Karena mereka punya jiwa. Yang mana jiwanya itu siap ditempatkan di mana saja. Kalau Darun Najah Pusat gimana Ustaz? Darun Najah Pusat itu saya menemukan ada alumni angkatan 44 yang ketika menulis tempat pengabdian, dia nulis Darun Najah 6 Muko-Muko Bengkulu. Langsung diterima. Alumni Darun Najah Pusat. Tahu siapa namanya? Nah, ada juga yang putri ngabdinya itu di pesantren yang ada di Aceh, angkatan 44. Yang terakhir Ustadz ketemu dengan alumni Darun Najah Pusat yang ngabdi di Karawang, tapi bukan di Darun Najah 19. Nah, teman-teman sekalian, kalau kamu punya jiwa keikhlasan, dimanapun kamu berada, kamu bisa hidup. Karena ikhlas itu berarti kita tidak punya pamrih. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Itu bahasa apa itu? Bahasa Jawa. Kalau masalah pamrih itu diem saja tidak banyak. Tapi kalau masalah kerja, masalah gawe, masalah berbuat rame. Maunya memberi, maunya membangun, maunya membentuk, maunya menyumbang, maunya memberikan yang terbaik. Itu ikhlas. Kemudian sederhana. Kalau kamu sederhana, dimanapun juga kamu bisa hidup. Ustaz, kalau anak ngabdi di Darun Najah 21 itu ada mall nggak Ustaz? Nggak sederhana. Ya. Kalau nggak ada mall gimana Ustaz? Masih ada warung-warung di samping jalan. Kalau nggak ada warung gimana Ustaz? Ya masih bisa masak sendiri. Sederhana. Sanggup mandiri. Nah, ini salah satu fungsi dari pengabdian, salah satu fungsi dari kemasyarakatan yang paling utama adalah kemandirian. Ya, ini saya nantang ini. Kalau tahun depan banyak alumni Darun Najah Pusat yang ngabdi di Darun Najah Pusat, berarti kalian kemandiriannya masih dipertanyakan. Kalau nanti ditanya sama Kiai Sofwan itu, kalian mau ngabdi di mana? Di Darun Najah 21 Ustaz. Kalau di sana kamu ngabdinya, kamu bisa langsung jadi pimpinan pesantren. Kamu bisa langsung jadi kepala biro pengasuhan santri.
Kamu langsung bisa jadi kepala biro pendidikan. Nah, kalau di sini ya jadi guru-guru biasa saja, masih lama, masih jauh, masih banyak orang-orang tua yang nggak bisa kamu salib. Nggak bisa kamu salib, nggak bisa kamu gantiin Ustadz Junaidi, guru baru langsung gantiin Ustadz Junaidi, nggak mungkin. Apalagi gantiin Ustadz Robi, nggak mungkin. Tapi kalau kamu di Darun Najah 21, di Darun Najah 20, di Darun Najah 19, kamu bisa. Siap? Oh, yang putri saja yang siap ini. Ya. Yang putra siap? Wah. Masya Allah. Coba jawabnya kayak jawab tentara Rusia gitu. Siap. Ya. Nah, kemudian ada pancabina. Panca jiwa itu seperti akar. Seperti akar. Nah, maka pancabina itu seperti batang. Kamu dididik, dibina ketakwaannya, dibina akhlaknya, dibina badannya, dibina pengetahuannya, dibina keterampilan dan kreativitasnya dibina. Nah, berbicara kreativitas dan keterampilan, biasanya orang yang sedang dalam kesusahan itu lebih terampil dan lebih kreatif. Lebih terampil dan lebih kreatif. Saya menemukan beberapa pesantren yang belum maju, yang masih sedikit santri-santrinya itu ya, mereka kreatif. Tapi ketika pesantren sudah maju, sudah banyak santrinya, biasanya saling mengandalkan. Nah, ini jangan sampai. Kalian harus bisa menimbulkan, membangkitkan kreativitas, harus bisa membangkitkan keterampilan yang ada dalam diri kalian. Kemudian ada panca dharma. Ya, ingat setiap langkah kita, setiap ucapan kita, setiap pikiran kita, bahkan kita bernapas itu harus diniatkan untuk ibadah. Ini kita di sini ibadah atau enggak? Ibadah. Insya Allah, walaupun di siang hari kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, insya Allah. Kemudian ilmu yang berguna di masyarakat. Nah, ilmu yang berguna di masyarakat, bukan hanya berguna di universitas, tapi di masyarakat. Kemudian kadar umat. Jadi ketika berbicara khidmah itu bagian dari kaderisasi. Kaderisasi merupakan dharma, panca dharma santri Darun Najah. Maka khidmah itu bukan sesuatu yang baru. Ini kalau ada santri putra, kalau ada santri putri yang bilang, Ustadz, jangan mengada-ngada deh Ustadz. Apa itu khidmah? Ngada-ngada Ustadz ini. Kalau ada yang bilang mengada-ngada, berarti dia tidak paham panca dharma. Dia tidak hafal panca dharma. Kalaupun hafal, dia tidak mengerti bahwa jadi santri itu menjadi kader, naibun anil masyayikh. Kamu yang harus gantikan. Nih yang putri-putri, kamu yang harus gantikan Ustazah Suniati. Kamu yang harus gantikan Ustazah Lilis. Kamu yang harus gantikan Ustazah Ilfi. Kamu yang harus gantikan Ustazah Lutifah. Kamu yang harus gantikan Ustazah Mahkum. Kamu yang harus gantikan Ustazah Afaf. Dan Ustazah. Kalau Ustazah Afaf bagi saya nggak bisa tergantikan.
Ini yang putra-putra kamu yang akan gantikan Ustaz Hasan Darajat, yang akan gantikan Ustaz Mukhtar, yang akan gantikan Ustaz Suwaryo, dan ustaz-ustaz yang lain. Nah, kamu yang akan gantikan. Kemudian dakwah Islamiyah, cinta tanah air dan berwawasan Nusantara. Santri cinta negara. Tidak ada namanya santri yang teroris, itu gak ada. Yang namanya santri pasti cinta negara. Nah, kemudian pancajangka, ya. Pancajangka itu apa? Pancajangka itu berarti kamu berpikiran maju ke depan. Bagaimana nanti setelah lulus? Ustadz, saya siap mengabdi. Ustadz, saya siap untuk dikirim ke Darun Najah 12. Ustadz, saya siap dikirim ke Darun Najah 21. Tapi kuliah saya gimana, Ustadz? Ingat, kita punya Universitas Darun Najah. Universitas Darun Najah kita ada 10 prodi. Nah, sudah tahu prodinya atau belum? Nah, nanti kita lihatin. Ya. Kemudian pembangunan fisik, penggalian dana, pengkaderan. Di dalam Pancadharma ada kader umat. Di dalam Pancajangka ada pengkaderan. Kamu sebagai kader-kader pimpinan, nah, itu harus bisa memahami ini dengan baik. Kemudian yang kelima, pengabdian kepada masyarakat. Nah, menjadi santri berarti kita berbuat untuk masyarakat. Kita akan kembali kepada masyarakat. Lanjut. Nah, ini kembali kepada judul tadi. Judul kita itu etika bermasyarakat sebagai santri. Yang pas itu etika moral atau akhlak. Akhlak bermasyarakat atau etika bermasyarakat? Apa itu etika? Ya? Etika itu masih bersifat teori. Ya. Tapi kalau akhlak itu sudah berupa praktek. Ini semuanya belajar akhlak. Kelas 4 belajar akhlak. Mahyal akhlak. Apa? Siapa yang masih ingat? Al akhlaku hiya sifatun rasikhatun tabhasu anil a'mali min ghairi ru'yatin wala. Gak ada hafal. Ya Allah. Oh, online. Ya, gara-gara online. Akhlak itu apa? Akhlak itu sifat yang melekat di dalam diri. Karena ada sifat yang gak melekat, berubah-ubah. Siapa yang masih suka berubah-ubah? Sekarang iya, besok tidak. Pagi tidak, siangnya iya. Berubah-ubah. Kalau masih berubah-ubah itu belum jadi akhlak. Mungkin masih bersifat etika. Siapa yang kalau ketemu ustazah salam? Kalau setiap ketemu ustazah salam berarti sudah akhlak. Tapi kalau masih milih-milih, ini ngajar di kelas sana nih, salam. Oh, ini nggak ngajar, nggak salam. Itu belum jadi akhlak. Ya, belum jadi akhlak. Ya.
Nah, maka di sini yang namanya akhlak itu merupakan kebiasaan yang melekat. Berbeda dengan artis atau artis. Ada artis yang berperan sebagai seorang ulama yang soleh. Ada yang memerankan misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada film namanya Sang Pencerah. Siapa yang memerankan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Coba? Kalau artis-artis itu apakah itu sudah menjadi akhlak atau masih berperan? Bermain peran. Nah, kalau teman-teman ini nanti maunya menjadi pemain peran di masyarakat atau betul-betul berakhlak di masyarakat? Kalau hanya bermain peran di masyarakat, ya berpura-pura baik, berpura-pura lemah lembut, berpura-pura sayang, berpura-pura apa lagi? Ya, banyak kepura-puraan. Ya. Tetapi kalau sudah akhlak berarti sudah melekat di dalam jiwa, dan ketika dia berbuat itu sudah tidak membutuhkan pemikiran lagi. Nah, teman-teman sekalian, kembali lagi kepada yang tadi di awal. Kembali kepada pohon yang tadi di awal itu, maka ketika Islam mengajarkan kepada kita tentang keimanan, keislaman, dan ihsan, maka akhlak itu pada hakikatnya adalah ada dalam maqamul ihsan. Akhlak itu sebagai buah dari apa yang sudah kita pelajari dan kita alami selama di pesantren. Nah, maka ketika teman-teman, kalau sekarang kan masih kelas 5 ya, nanti liburan pun hanya 1 minggu, hanya 10 hari. Kemudian kembali lagi ya 20 hari. 20 hari kata siapa 20 hari? Nambah-nambah aja. Kalau nanti sudah bermasyarakat atau bermasyarakat secara mikro, masyarakat kalian itu siapa? Ya, bermasyarakat itu berarti kita membangun komunikasi, membangun komunitas dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi tidak hanya nanti setelah jadi alumni, tetapi ketika kita tinggal di dalam satu kamar, ada gak di kamar kalian teman-teman yang bermuka 2? Ada yang bermuka 3, ada yang bermuka 4. Nah, kalau dalam skup yang kecil itu sudah terjadi, maka dalam skup yang lebih besar bisa lebih banyak terjadi. Jadi masyarakat bukan hanya ketika nanti kalian setelah alumni kembali ke kampung halaman, tetapi ketika kalian hidup di dalam satu kamar, hidup di dalam satu kelas, itu sudah menjadi satuan dari masyarakat. Nah, maka teman-teman sekalian, menjadi seorang santri dalam bermasyarakat, pegangannya ini ayat apa? Al-Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun.
Sebagai seorang santri, ketika kita berada dalam sebuah komunitas, maka kita harus menjadi orang-orang yang bisa memperbaiki orang lain. Ini kalau setiap di antara kita itu saling mengingatkan, saling menegur, maka yang namanya OSDN, pengasuhan santri, lurah dan lain sebagainya, itu mereka tidak terlalu banyak kerja. Ya. Ini kita percepat. Ini masih banyak. Dan maka teman-teman sekalian, tujuan pendidikan kita di pesantren, tujuan kita menjadi santri, itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bisa hidup bermasyarakat. Ya. Supaya kita bisa memiliki jiwa-jiwa kesederhanaan, kemudian juga bisa menjadi orang yang senantiasa mencari ilmu. Nah, kalau kita sudah menjadi santri, maka dalam diri kita ada 3 sifat, ya, ada 3 peran dalam diri kita. Ada peran sebagai mujahid, kemudian ada peran sebagai mubaligh, dan juga ada peran sebagai muta'allim. Ya, harusnya ditambah 4 sebagai muallim. Ya, ini peran-peran santri sebagai agen perubahan moral atau sebagai agen perubahan akhlak. Ya. Mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Sedikit banyaknya Ustaz ucapkan terima kasih. Ini tadi mana ininya Ustaz? Yang universitas. Di mana ya? Ustaz Ramadan. Mana ini yang ada? Ya, sebelum Ustaz tutup, tadi kita mohon teman-teman selama akhir Ramadan ini, dalam setiap sujud teman-teman, dalam setiap bacaan Quran, setiap qiyamul lail, Ustaz mohon supaya semuanya mendoakan semoga Universitas Darun Najah segera berdiri. Ada 10 prodi yang akan kita miliki. Ini boleh dicatat ya, sehingga nanti teman-teman bisa ceritakan ke orang tua. Nanti bisa ikut memilih istikharah dari sekarang. Nanti kalau ngambil prodi kuliah di Darun Najah, mau ngambil prodi apa, dari sekarang bisa teman-teman pilih. Yang pertama, kita punya prodi hukum keluarga Islam. Kalau kalian mau jadi ahli fikih, mau jadi kiai, mau jadi ustadz, ustazah, ini sangat direkomendasikan untuk mengambil prodi hukum keluarga Islam. Kemudian ada prodi manajemen pendidikan Islam. Kalau teman-teman mau jadi pimpinan pesantren, mau jadi kepala sekolah, mau jadi ketua yayasan, ini direkomendasikan untuk ngambil prodi manajemen pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga ada prodi pendidikan Islam anak usia dini. Ini yang mau jadi guru PAUD, yang mau jadi guru TK, yang mau bisa mendidik anaknya dengan baik, bisa mengambil jurusan PIAUD, pendidikan Islam anak usia dini. Yang keempat, kita punya prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kalau mau jadi guru SD, mau jadi guru MI, bisa ngambil PGMI, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kemudian yang keenam, kita punya administrasi bisnis. Yang mau jadi pengusaha,
yang mau jadi milioner, yang mau jadi crazy rich, nah, itu bisa ngambil jurusan administrasi bisnis. Kemudian yang ketujuh, kita punya bisnis digital yang mau menggantikan Nadiem Makarim, yang mau bikin saingannya Gojek, Grab, Shopee, Oppo, apalagi Tokopedia, apalagi Lazada, dan lain-lain. Itu teman-teman bisa ngambil prodi bisnis digital, ya. Kemudian yang kedelapan, kita punya prodi entrepreneurship. Entrepreneurship yang mau menjadi seperti Utsman bin Affan, yang mau menjadi seperti Abdurrahman bin Auf, menjadi pengusaha-pengusaha, bisa mengambil prodi entrepreneurship. Yang kesembilan, kita punya prodi sistem informatika. Nah, sistem informatika yang mau jago IT, jago komputer, bisa ngalahin virus atau bisa bikin virus, nah itu bisa ngambil jurusan IT. Yang ke-10, kita punya prodi sains aktuaria. Nah, sains aktuaria itu apa? Yang mau memperdalam matematika, mau memperdalam akuntansi, mau memperdalam statistik, ya, itu bisa ngambil prodi sains aktuaria. Dan ke-10 prodi ini bisa kalian ambil ketika kalian sedang mengabdi di mana saja ngabdinya, tidak hanya di Darun Najah Pusat, ya. Kalau kalian mau ngabdi di Darun Najah 21 di Riau, itu bisa tetap ngambil kuliah di Darun Najah, akan difasilitasi oleh pesantren. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revival generation. Allahu Akbar. Ya, saya doakan semoga lulus semuanya.